Terima kasih saudara Anda masih bergabung bersama kami di Saling Silang. Kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Polri yang disampaikan oleh Kombes Polisi Slamet Pribadi, Kabak Mitra Humas Polri terkait dengan perkembangan terbaru kasus Muslim Cyber Army yang merebak di media beberapa hari terakhir. Saya ingin ke Pak Kudri Sitompul, pakar hukum pidana dari UI. Pak, kalau kita berbicara masalah tindak pidana yang disangkakan kepada beberapa tersangka dari Muslim Cyber Army ini, tadi dikatakan bahwa kemungkinan pada saat awal-awal ini polisi hanya bisa mengungkap operator-operatornya, mereka yang terbukti menyebarkan. Namun tidak bisa sampai mengungkap aktor di baliknya. Apakah memang Undang-Undang ITE tidak bisa menjangkau sampai sejauh itu? Bisa. Jadi kan sebenarnya bukan di Undang-Undang ITE, itu ke ke KUHP ya. Itu pasal 55 itu kan. Pasal 55 KUHP itu kan penyertaan. Dari penyertaan itu ada pelaku, ada yang pelaku, ada yang turut serta dan ada pasal 56 yang menyatakan orang yang menyuruh. Nah, ini kan yang kita kan pasal ininya orang menyuruh, aktor ya, intellectual dader, orang yang menyuruh. Ada. Jadi bukan di Undang-Undang ITE, tetapi di KUHP biasa gitu. Tapi yang saya kira untuk kedepannya, saya kira ini kan pasal 28 ini ya sebenarnya kan delik formil ya. Jadi yang dilarang itu perbuatan, ya kan, bukan akibatnya, ya kan. Nah, tetapi sayangnya delik formil ini nggak jelas. Beda misalnya dengan delik formil lain, mencuri misalnya. Jelas orang mencuri ngambil barang orang yang bukan haknya, dia di dalam kekuasaannya dia. Kita nggak ada lagi perdebatan ini. Yang menjadi saya kira mesti ada kesepakatan supaya kayak ini, apa yang dimaksud dengan menyebarkan rasa kebencian kepada agama Sara ini gitu loh. Jangan nanti ini kan jadi karet atau mungkin jadi karet kan ini kan karet. Ini jadi kan menimbulkan ketidakkepastian gitu ya. Persepsi masing orang-orang beda. Dan karena tadi kita sepakat bahwa ini kedepannya tahun politik, ya tahun politik itu kan tentu pasti akan menyangkut soal itu. Nah, politik itu kan adalah suatu macam-macam pengertiannya, tapi salah satu pengertian bukan tujuannya. Tujuan politik itu kan dia mendapatkan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan kayak begitu. Nah, karena ini bicara dengan kekuasaannya itu nggak ada hubungannya sebenarnya dengan SARA sebenarnya. Tetapi ini karena ada kontestasi ya, ada kontestasi. Artinya ini nanti bisa bergantung siapa yang menguntungkan siapa begitu. Bukan, ada jadi begini, itu. maksud saya itu kan biasanya orang dalam kampanye, dalam kayak begini gitu kan. Nah, itu nanti ini orang kena offset nih, dia bilang kena udah ini. Tapi kalau misalnya sudah udah disebutkan yang dimaksud dengan informasi itu misalnya apa, dia tidak boleh menyatakan membuat suatu berita yang bukan ini. Tetapi kalau dia menimpali misalnya dia memberikan opini, merespon. Nah itu kan kalau opini kan dia bukan hoax dong, itu kan kebebasan orang berpendapat, kebebasan orang berini. Kecuali yang saya katakan yang tidak ada faktanya, tidak ada peristiwanya, dia bilang ada. Tetapi kalau dia mempunyai persepsi, misalnya kita lihat foto ya, atau misalnya foto lukisan, ya tergantung sama orangnya. Dia ngeliat dari mana, dia lihat dari mana, tesnya siapa, ya kan? Wah, dia bilang kalau orang yang suka yang natural, ini bagus. Tapi kalau orang yang suka abstrak, ini foto apa nih? Dia bilangin. Jadi itu kan saya kira mesti kita ada kesepakatan supaya jangan terjadi nanti menimbulkan masalah gitu loh ya. Jadi saya kira kita harus ada kesepakatan ya, nanti katakanlah elit-elit politik, ini apa yang masuk kayak ini kan? Penegak hukum ya, Pak ya? Atau misalnya membahas misalnya satu partai politik, ya kan? Yang memang itu partai politik dilarang, loh kok kenapa jadi kita mempermasalahkan partai politik dilarang itu dianggap SARA gitu loh? Ya kan mesti jelas gitu. Kecuali kita memfitnah orang. Orang itu bukan PKI dibilang PKI ya, itu ya nggak boleh. Tapi kalau misal PKI itu memang dilarang sampai. Saya ke Pak Najamuddin. Pak, kalau kita kemudian menggarisbawahi yang menjadi kekhawatiran adalah ketika sampai sejauh ini polisi masih menangkap kelas operatornya nih Pak, masih kalangan-kalangan bawahnya yang menjadi eksekutornya. Tapi untuk menyingkap siapa di balik itu tampaknya PR-nya masih agak berat, terlalu panjang. Bagaimana, apa yang Anda khawatirkan terkait dengan hal itu? Oleh karena itu, penegakan hukum ini tidak insidental. Ada agenda politik karena memang tidak bisa kita pisahkan. Kepentingan ini selalu beririsan.
Nah, selalu orang mencurigai apakah polisi itu netral, benar-benar menegakkan keadilan, atau bagian daripada kekuasaan. Nah, ini kan perlu di-clearkan, ini perlu diklarifikasi. Tapi saya percaya kepada polisi, kalau betul-betul ini niatnya menegakkan hukum, menghilangkan unsur, ya, mensosialisasikan kebohongan dan kebencian, saya kira harus diungkit semuanya, harus dicari semuanya, sampai kepada intelektual dedernya tadi itu. Siapa di belakangnya, siapa dalangnya, siapa yang, jangan sampai anak-anak ini juga tidak tahu kalau mereka itu cuma dijadikan operator oleh orang-orang yang tidak bersentuhan dengan mereka. Atau ini juga bagian daripada operasi intelijen, ya. Apa yang Anda khawatirkan, untuk pengalihan isu, ya. Katakan ada isu sesuatu, lalu tiba-tiba orang terfokus kepada Muslim Cyber Army, tetapi ada sesuatu yang tersembunyikan. Ini hanya sekedar dugaan saja. Apakah ini pengalihan isu atau benar-benar kepolisian menegakkan aturan? Jangan sampai pemilu serentak 171 titik ini benar-benar damai, aman, dan dikhawatirkan jangan sampai dengan adanya penyebaran kebohongan dan kebencian ini bisa memicu konflik. Oke, Pak. Padahal memicu konflik pemilu itu bukan dengan ini kecurangan yang dilakukan oleh KPU dan politik uang. Kalau penyelenggaranya itu benar-benar menegakkan aturan, adil, dan tidak ada politik uang, dan tidak merubah-rubah angka perolehan suara, ya 0 ke 0, hanya kan persoalannya ke 0 itu. Jadi bagaimana penegakkan aturan dan tidak ada politik uang, saya kira pilkada ini akan aman, begitu juga nanti pilpres dan pileg tetap tahun menjaga 2019. toleransi antara berbagai saya kira golongan. begini, kan di masjid itu kan orang bebas. Kalau itu doktrin Al-Quran, doktrin hadis Rasulullah, tidak ada masalah. Yang salah itu dipublikasikan, ya kan? Kalau itu selama dia, ya, disampaikan kepada komunitas tertentu dalam agenda tertutup, itu hak. Kan itu bagian daripada yang dipayungi oleh konstitusi pasal 29 ayat 2. Oke, baik. Jadi tidak ada yang salah. Yang salah itu habis kita pidato, kita sebarkan. Nah, di situ persoalannya. Saya kira bukan cuma Islam berlaku itu. Dulu juga zaman pilkada ada di gereja juga terjadi, didoakan segala macam, ya kan? Nah, sekarang kita tutupi semua itu, mari kita menjaga kesatuan negara Republik Indonesia ini. Kalau tuh ada dinamika, kita kan reformasi. Jangan sampai begini semua salah, bebas tetapi, boleh tetapi. Akhirnya kita kembali lagi ke era Orde Baru dulu. Oke, baik Pak. Kita jeda dulu. Di segmen selanjutnya, Saudara, kita akan berbicara terkait dengan antisipasi kita di 2018-2019 ini agar bagaimana situasi politik bisa panas, tapi situasi di masyarakat tetap bisa kondusif.